Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Melani Putri Haidi, dan 2 teman orang saya, yaitu Norlinawati dan Praditya Eka Saputra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami dengan judul pemodelan enzim malat dehidronase gajah dan docking dengan substrat malat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar bioinformatika dengan dosen pengampu Bapak Tanto Budi Susilo. Selanjutnya yaitu adalah pendahuluan. Enzim malat dehidrogenase atau MDH adalah enzim penting dalam siklus Krebs. MDH mengkatalisis reaksi reversibel konversi malat menjadi oksaloasetat menggunakan NAD+ sebagai kofaktor. Reaksi ini penting dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi sel. MDH ditemukan di berbagai organisme dan memainkan peran kunci dalam metabolisme energi sel. Pemahaman struktur dan fungsi MDH dapat memberikan wawasan tentang metabolisme seluler dan peluang aplikasi bioteknologi. Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop, Swiss model, BioVia Discovery, aplikasi Pyrex, dan juga file PDB enzim malat dehidrogenase. Adapun metodologi pemodelan struktur 3 dimensi. Pada proses pemodelan enzim malat MDH dimulai dengan pencarian sekuensi protein MDH di basis data NCB. Lalu digunakan sebagai input untuk pemodelan struktur 3 dimensi menggunakan platform Swiss model, yaitu adalah web yang menyediakan alat pemodelan struktur protein berbasis homologi. Pemodelan struktur 3 dimensi ini penting untuk memahami bentuk dan fitur molekul dari enzim MGH gajah. Jadi pada langkah 1 kita membuka NCB. Lalu pada kolom pencarian kita ketik kode gajah, kode malat gajah. Kemudian kita akan mendapatkan sekuens protein pada gajahnya ini. Lalu setelah kita mendapatkan kodenya itu, kita tempelkan atau kita buka dulu Swiss model, lalu kita masukkan ke start modeling, lalu kita copy sequence yang kita dapat di NCB ini tadi. Lalu kita klik build model untuk menghasilkan struktur 3 dimensi protein. Ketika struktur 3 dimensi yang diperoleh ini dapat memberikan wawasan tentang siklus aktif enzim, interaksi dengan substrat dan karakteristik struktural lainnya dengan yang berkaitan dengan fungsi dan aktivitas enzim. Selanjutnya kita melakukan analisis kualitas model, sekuens identitas, dan key-means. Jadi setelah kita mendapatkan model 3 dimensi enzim malat dari gajah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kualitas model tersebut. Penilaian kualitas model dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap sekuens identitas dan nilai key-means. Sekuens identitas mengukur kesamaan antara sekuens target dan juga sekuens template yang digunakan dalam permodelan. Nilai key-means adalah metrik yang memiliki kualitas keseluruhan model 3 dimensi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti interaksi energi, aksesibilitas permukaan, dan geometri lokal. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa model 3 dimensi yang dihasilkan memiliki akurasi yang memadai dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti docking molekuler. Lalu langkah ini juga memastikan bahwa model 3 dimensi enzim MBH gajah yang diperoleh merupakan representasi struktur yang akurat dan dapat diandalkan untuk investigasi mendalam. Pada langkah yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan bahwa sekuens identitas itu sebesar 94,34%, di mana tingkat kemiripan asam amino target dengan template itu semakin tinggi, maka itu berarti semakin baik.
juga kita mendapatkan nilai Key-means itu sebesar 0,91. Di mana hal ini mendekati 1 itu adalah menunjukkan kualitas yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Praditya Eka Saputra. Baik, selanjutnya analisis kualitas model, Ramachandran plot dan mole probability. Kualitas geometri dan stereokimia model 3D enzim MDH gajah juga dievaluasi menggunakan Ramachandran plot dan skor mole probability. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar residu asam amino di atas 90% berada pada daerah yang diizinkan dengan mole probability score yang baik. Hal ini memberikan keyakinan bahwa model 3D enzim MDH gajah yang diperoleh merupakan representasi struktur yang akurat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pertama, kita lihat Ramachandran plot. Ini adalah alat utama dalam mengecek apakah sudut-sudut rotasi dari residu asam amino dalam protein berada di posisi yang masuk akal secara kimia. Sumbu Y menunjukkan sudut dihedral atau biasa disebut sudut P atau C, sementara sumbu X mewakili posisi residu dalam rantai polipeptida. Di sini, titik-titik merah ini menunjukkan posisi setiap residu. Yang penting untuk diperhatikan adalah di mana titik-titik itu berada. Lalu di sini ada pada bagian oranye dan hijau, kita lihat bahwa hampir semua titik berada dalam area oranye dan hijau, yang berarti mayoritas sudut berada di wilayah yang diizinkan dan disukai menurut statistik struktur protein alami. Ini menunjukkan bahwa model 3D kita tidak salah secara stereokimia dan memiliki geometri yang cukup realistis. Lalu kita lanjut ke mole probability score, di mana mole probability ini adalah semacam quality control system untuk model protein. Dia memeriksa banyak aspek seperti kelas antar atom, konformasi rantai samping, dan seberapa banyak residu yang masuk ke zona tidak sah di Ramachandran plot. Kita lihat pada tabel kiri, di sini terlihat bahwa 76 residu masuk ke wilayah yang disukai atau favorit, dan hanya 21 residu yang berada di wilayah yang tidak diperbolehkan. Kelas skornya juga relatif rendah. Ini artinya struktur protein kita minim benturan antar atom yang tidak realistis. Jadi, secara geometri atomik ini cukup bersih. Lalu kita bisa lihat pada grafik kanan. Grafik batang ini kita lihat distribusi jumlah residu berdasarkan kategorinya. Warna hijau dan oranye mendominasi. Artinya, model ini memang punya kualitas yang cukup solid. Residu-residu utama tersebar di zona yang diperbolehkan. Jadi, dari keseluruhan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Ramachandran plot maupun mole probability, kita dapat simpulkan bahwa model 3D enzim MDH ini cukup layak. Sudut-sudut torsirnya realistis, kelas antar atom minim, dan mayoritas residunya masuk ke wilayah yang sah. Model ini bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya, seperti simulasi dinamika molekul atau molecular docking dengan keyakinan bahwa struktur dasarnya sudah terverifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurlinawati. Saya Nurlinawati akan melanjutkan presentasi dari partner saya mengenai persiapan docking, substrat malat, dan penambahan hidrogen. Sebelum docking dilakukan, substrat malat diunduh dan struktur enzim disiapkan dengan penambahan hidrogen. 1. Unduh substrat malat. Unduh 3D conformer malat 525 dari PubChem dalam format SDF. 2. Biovia Discovery. Buka file MDH gajah, lalu tambahkan hidrogen ke strukturnya untuk hasil docking yang akurat. 3. Simpan hasil preparasi. Unduh struktur yang sudah ditambahkan hidrogen dalam format PDB. Selanjutnya, proses docking menggunakan PYRX. PYRX digunakan untuk melakukan perhitungan docking otomatis antara MDH gajah dan malat 525. Langkah-langkah docking yaitu sebagai berikut. Pertama, masukkan molekul MDH gajah yang sudah dipreparasi. Kedua, jadikan makromolekul. Ketiga, masukkan malat 525 ligan dalam bentuk 3D conformer. Keempat, minimalkan energi ligan dan konversi ke ligan. Lalu yang terakhir yaitu memulai proses docking. Hasil docking afinitas pengikatan. Hasil perhitungan docking menunjukkan nilai energi minimum dan afinitas pengikatan.
energi minimum dalam angka negatif 3,9, semakin negatif nilai energi ligan, semakin stabil interaksi antara ligan dan protein. Target nilai energi ligan yang rendah dapat menunjukkan bahwa ligan memiliki afinitas yang kuat terhadap protein target, yaitu malat hydrogenesis spesies gajah. Sequence identity atau identitas urutan dengan angka 94,34% menunjukkan tingkat kemiripan urutan antara struktur protein target atau MDH gajah dan ligan atau malat 525. Semakin tinggi identitas urutan, semakin mirip struktur kedua molekul tersebut. Lalu, nilai Q-min sebesar 0,91 mengidentifikasikan kualitas model struktur protein yang relatif baik. Semakin mendekati 1, semakin baik kualitasnya. Lalu, Z-score sebesar 0,05 menunjukkan sejauh mana nilai energi dari model struktur protein terletak dari rata nilai energi struktur sejenis. Nilai 0 mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki energi yang mendekati rata populasi. Selanjutnya, mole probability atau probabilitas molekul dengan nilai 1,24 menunjukkan tingkat probabilitas struktur protein yang diberikan oleh Swiss model. Semakin tinggi nilai probabilitas, maka semakin dapat diandalkan modelnya. Lalu, presentasi Ramachandran plot sebesar 97,12% menggambarkan sejauh mana derajat torsi tiap ikatan di dalam molekul protein berada pada posisi yang dapat diterima secara struktural. Presentasi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ikatan berada pada konfirmasi yang benar. Lalu, outlier sebesar 1,57% mengindikasikan persentase residu di dalam Ramachandran plots yang berada di luar area yang dianggap normal. Semakin rendah nilai outlier, semakin baik kualitas struktur protein. Lalu, binding affinity sebesar negatif 3,9 adalah nilai energi bebas yang menggambarkan seberapa kuat interaksi antara protein dan ligan. Nilai negatif menunjukkan adanya adinitas antara protein dan ligan, dengan nilai yang rendah menunjukkan interaksi yang lebih kuat. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, kita masuk ke dalam bagian kesimpulan dan implikasi. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa docking adalah teknik komputasi untuk memprediksi interaksi molekuler. Dalam kasus ini dilakukan proses docking antara enzim malate dehidrogenase gajah dengan malat 525 menggunakan model Swiss dan Pyrex. Proses docking MDH gajah dengan malat 525 menunjukkan afinitas pengikatan yang kuat. Afinitas kuat, binding affinity dengan nilai minus 3,9 menunjukkan interaksi kuat antara enzim dan ligan. Lalu untuk kualitas model, sekuen identitas 94,34% dengan Q-min 0,91 dan Z-score 0,05 dengan hasil mole probability 1,24 dan Ramachandran plot dengan nilai 97,12% dengan outlier 1,57% menunjukkan bahwa model ini berkualitas dengan baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok ini. Maka jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.